Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan tempat tugas di SD Negeri Liang Julang 2, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Cucu Sutisna SPD. Beliau merupakan kepala sekolah saya sendiri di SD Negeri Liang Julang 2. Nah, beliau ini sekarang akan menjadi narasumber pada kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat pagi Bapak. Pagi juga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdullah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktu untuk berkolaborasi untuk diwawancara oleh saya terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin nanti Bapak bisa sharing terkait jawabannya gitu ya. Baik Bapak, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya selalu berkolaborasi dengan para guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat dan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati bersama. Ya, jadi tentunya saat mengambil keputusan itu diutamakan mungkin Bapak dari untuk musyawarah dulu ya, musyawarah terkait apa-apa yang akan diputuskan. Nah, untuk selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Memang menjadi dilema bagi saya sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama dan melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tetap mengutamakan dulu aturan-aturan yang ada dulu ya Pak terkait pengambilan keputusannya, baru nanti mungkin hasil musyawarah bisa menjadi bahan masukan dari keputusan-keputusan itu Pak ya? Iya. Baik. Untuk selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Sebelum saya mengambil suatu keputusan dari sebuah permasalahan, saya selalu mencari fakta dan data dan mengambil pihak-pihak yang terkait, berkomunikasi bersama dengan Dewan Guru. Itu yang saya lakukan dulu ya. Guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya sebelum mengambil keputusan kan ada identifikasi dulu ya Pak ya, nanti mengumpulkan fakta-fakta terkait permasalahan itu, mungkin nanti baru dieksekusi bagaimana cara pengambilan keputusan terbaik agar nanti keputusannya bisa tepat sasaran seperti itu ya. Iya, betul sekali. Untuk hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang menurut saya efektif dalam mengambil sebuah keputusan adalah dengan melakukan pertemuan bersama dengan Dewan Guru untuk melakukan musyawarah. Tentunya musyawarah yang utama ya Pak ya, segala sesuatunya kita rundingkan dulu demi mencapai mufakat dari keputusan. Baik, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Karena saya merupakan kepala sekolah yang baru diangkat di sekolah ini kurang lebih selama 6 bulan, maka tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah saya masih perlu mengenali dan menggali karakteristik stakeholder di sekolah ini, termasuk bagaimana karakter guru, murid-murid dan orang tua dan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah ini. Maka dari itu saya selalu berusaha untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu mengutamakan masyarakat. Itu aja. Jadi karena Bapak mungkin di sini baru ya Pak, jadi mungkin masih perlu adaptasi terkait pengambilan keputusan, jadi masih berhati-hati, takutnya bisa salah pengambilan keputusan kan
bisa menjadi hal-hal yang apa ya kurang baik kayaknya Pak ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi untuk bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Ya, baik Pak. Karena kasus-kasus yang muncul itu tidak rutin ya, jadi kasus tidak rutin, maka tidak ada jadwal khusus untuk menangani atau menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Tergantung ringan atau beratnya kasus. Jika kasusnya ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung pada saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat, maka perlu dilakukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, berkomunikasi dengan pihak terkait dan bermusyawarah untuk menoleh keputusan terbaik. Jadi apabila kasusnya mungkin bisa diselesaikan saat itu, diselesaikan saat itu juga ya langsung gitu. Jadi ya, kalau kasusnya mungkin butuh memakan waktu yang cukup lama, mungkin nanti ada prosedur atau proses yang nanti akan menjadi bahan musyawarah untuk menentukan keputusan ya Pak. Ya, keputusannya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, baiklah. Faktor-faktor yang mempermudah saya sebagai seorang pemimpin ya dalam mengambil keputusan adalah melakukan koordinasi yang baik dengan tim seperti rekan guru, komite sekolah, orang tua murid, serta tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dan telah disepakati. Tentunya tetap berkomunikasi ya Pak. Ya, berkomunikasi dengan guru, komite, mungkin pengawas juga ya Pak. Jadi dengan saling berkomunikasi dengan stakeholder terkait ya Pak. Jadi untuk pengambilan keputusan bisa tepat sasaran seperti itu. Nah Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya. Pelajaran saya dapatkan dalam pengambilan keputusan ini yaitu pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif bagi semua pihak. Pak. Jadi tentunya bisa bermanfaat orang, bisa keputusan yang diambil itu tidak merugikan orang lain, kita bisa sama-sama bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas jawabannya terkait wawancara tentang dilema etika. Mudah-mudahan ini menjadi bahan ilmu baru bagi saya sendiri terkait apabila nanti saya menjadi pengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika di kemudian hari itu. Terima kasih. Mungkin untuk wawancara hari ini cukup sekian Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Adi Karyadi. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka. Saat ini saya sudah bersama Bapak Dadan Rohdiana SPD MPD. Beliau merupakan kepala sekolah dari SD Negeri Kadipaten 6. Dan saat ini beliau akan menjadi narasumber pada kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak untuk atas waktunya sudah bisa menyempatkan bersama-sama untuk sharing berbagi informasi terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya Pak. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait kasus tersebut. Mungkin nanti Bapak bisa istilahnya sharing, berbagi informasi, berbagi ilmu terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Pak. Baik, mungkin langsung saja ya Pak untuk pertanyaan yang pertama.
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oke, baiklah. Jadi ketika perjalanan dalam 1 tahun terakhir saya memimpin di sekolah ini, jadi banyak beberapa kejadian lah. Ada beberapa kejadian yang menurut saya itu identifikasi itu adalah masuknya merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral. Itu jadi ketika saya mengidentifikasi kasus tersebut, ya saya dipahami dengan betul seperti apa kerangka kasusnya dan hal-hal terjadinya itu keterlibatan siapa dengan siapa gitu. Karena di beberapa kasus yang terjadi itu ada keterlibatan antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, bahkan guru siswa orang tua, ada juga antara kepala sekolah dengan guru gitu. Jadi dalam satu sisi ini saya selalu mengadakan refleksi dan bermusyawarah dengan berbagai rekan guru itu kan, ketika per minggu atau per bulan itu mengadakan identifikasi ketika itu memang tidak tercover atau terselesaikannya permasalahan kasus dilema etika seperti itu. Jadi identifikasinya sangat sederhana lah gitu. Jadi kita pahami kasusnya dan kerangka kasus yang terjadi di sekolah seperti itu, Pak. Baik, jadi mungkin dari Bapak juga saling komunikasi dulu ya Pak dengan pihak-pihak terkait, baik itu dengan guru, baik dengan siswa maupun orang tua seperti itu. Untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, jadi ketika memang ada satu kasus ya yang saya dituntut sebagai pimpinan di sini, sebagai dalam artian kepala sekolah itu harus memutuskan satu keputusan yang memang terbaik. Jadi ketika kita dihadapkan dengan kasus di mana kedua kepentingan itu sama benar gitu kan, dan harus memiliki nilai kebajikan gitu. Jadi taruhlah saya memiliki satu kasus yang memang ini benar-benar konseptual, benar-benar terjadi di awal pembelajaran sekarang gitu, ketika ada perpindahan guru, kemudian ada satu guru yang notabene memang ijazahnya bukan guru kelas gitu. Jadi di sini saya dituntut harus memutuskan bahwa keputusan saya itu benar dan benar seperti itu. Jadi saya itu pertama ketika menjalankan pengambilan keputusan itu saya tidak terlepas dari musyawarah, jejak pendapat dengan rekan guru, komite sekolah, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi saya konsultasi dengan pengawas pembina gitu. Jadi memang keputusan berada di tangan kepala sekolah, tapi dalam artian ini saya selaku kepala sekolah pertama ya mengadakan musyawarah dulu gitu. Jadi muara pangkalnya kita bermusyawarah untuk pengambilan keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusan itu sendiri Bapak tidak bisa, mungkin tidak hanya Bapak saja yang mengambil keputusan ya, jadi melibatkan pemangku kebijakan yang lain atau dengan musyawarah dengan guru. Jadi hasilnya bisa menjadi tepat sasaran seperti itu mungkin Pak. Jadi pada intinya memang ketika kita pengambilan keputusan, kita memang si pengambil keputusan itu berada puncaknya di pimpinan ya. Tapi atas dasar apa pimpinan itu memutuskan, harus ada rekomendasi ataupun referensi dari berbagai pihak supaya satu keputusan itu memang benar-benar keputusan yang terbaik. Luar biasa sekali Pak. Jadi dalam mengambil keputusan tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan ya, Pak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ketika memang di kasus-kasus yang menyangkut dilema etika seperti ini, saya selalu pertama ya kita mengidentifikasi dulu permasalahan kasusnya seperti apa, kemudian dampak yang terjadi, kemudian kerugian yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kasus seperti itu. Jadi pertama kita identifikasi permasalahannya, kemudian kita analisis. Setelah kita analisis, pikirkan secara matang dengan hati yang bersih gitu kan, dengan kepala yang dingin,
Jadi ketika kita mengambil keputusan itu memang langkah yang kita ambil itu sudah terstruktur gitu. Jadi tidak asal mengambil keputusan saja gitu. Jadi memang harus langkah dan prosedurnya harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah kita alami, apa yang telah kita baca-baca, sesuai referensi-referensi yang ada tentang pengambilan keputusan. Jadi untuk langkah-langkah prosedur sendiri kan seperti Bapak bilang tadi ada identifikasi, ada melihat dampak apa yang terjadi setelah pengambilan keputusan itu, berarti jangka panjangnya seperti apa, seperti Pak ya. Terus tentunya harus tenang dalam mengambil segala sesuatu atau keputusan ini, Pak. Terus untuk selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi memang yang sesuai kita pengambilan keputusan ketika kita sudah sesuai dengan prosedur, langkah-langkahnya, kemudian kita memang sudah melibatkan pihak-pihak terkait. Nah, jadi selama ini memang dianggap efektif dan memang keputusan itu bisa dilaksanakan dan bisa diterima oleh semua pihak yang mengalami kasus seperti itu. Gitu. Jadi intinya ketika keputusan kita memang efektif itu dampak yang terjadi setelah pengambilan keputusan tersebut. Gitu. Jadi kita bisa menjelaskan, kita bisa mengetahui efektif tidaknya keputusan kita itu memang tidak secara instan. Gitu. Jadi butuh beberapa waktu ketika kita ingin mengetahui bahwa keputusan kita itu memang efektif gitu. Jadi ya kembali lagi seperti yang tadi gitu kan. Jadi keputusan kita yang harus efektif itu memang ada beberapa langkah dan prosedur yang harus kita tempuh. Jadi prosedurnya tetap ditempuh secara sistematis tentunya Pak. Jadi nanti kita bisa melihat kesimpulan atas apa yang kita pecahkan, mungkin solusi-solusi seperti apa, dan nanti mungkin keefektivitasannya nanti bisa terlihat ya Pak dari hasil keputusan kita tersebut. Selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi memang ketika kita pengambilan keputusan itu yang paling mendasar itu memang masalah hati gitu. Masalah perasaan kita. Perasaan ketika kita dihadapkan dengan keputusan yang harus kita putuskan, tapi si orang yang mengalami permasalahan tersebut itu senior dari kita, gitu. Dalam artian kesenioran itu berupa umur, pangkat ataupun apalagi lah gitu. Jadi memang di satu sisi kita pimpinan, gitu kan. Tapi ketika kita harus mengambil keputusan itu kita dihadapkan dengan perasaan yang kurang nyaman, gitu. Kemudian kita juga harus menghargai, menghormati mereka yang usianya lebih dari kita pun. Jadi ya itulah tantangannya gitu. Tapi pada hakikatnya, pada akhirnya memang kita harus memutuskan seperti itu. Jadi intinya ke perasaan aja lah, perasaan ke kurang enak gitu seperti itu. Karena seperti rasa segan ya, mungkin ada rasa segan karena memang kita harus menghormati yang lebih tua intinya seperti itu. Mungkin itu karena dilema sekarang ada guru atau yang lebih senior mungkin ya Pak, karena kita lebih muda atau misalkan berbeda umur atau berbeda apa gitu. Jadi rasa segan itu pasti ada karena itu mungkin manusiawi ya Pak sebenarnya. Terus selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu Pak kira-kira? Jadi ketika memang saya dihadapkan dengan kasus-kasus seperti itu, saya selalu langsung gitu menyelesaikan permasalahan itu secepat mungkin gitu. Jadi tidak harus menjadwalkan besok lusa gitu. Jadi ketika ada permasalahan di hari itu harus selesai hari itu gitu. Jadi misalkan ambil langkahnya, prosedurnya, ketika ada permasalahan saya ambil kebijakan, ambil keputusan, bermusyawarah kecil dulu dengan beberapa guru, minta masukan, minta pendapat, kemudian ketika itu bisa via WhatsApp ataupun telepon ke pihak-pihak seperti pengawas dan lain sebagainya lah. Jadi ketika di hari itu pun
saya sudah mempunyai referensi untuk memang harus diputuskan hari itu. Jadi tidak ada jadwal yang khusus, misalkan permasalahan hari ini selesaikan lusa atau besok lusa atau minggu depan. Jadi diselesaikan secara cepat gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus, namun referensinya bisa kita dengan rapat terkecil dulu gitu kan, dengan beberapa orang guru gitu, seperti itu. Mungkin untuk tindak lanjutnya mungkin langsung ya Pak. Ya. Ada permasalahan kita harus langsung menyelesaikan secepat mungkin agar tidak apa ya, terlalu beresiko Pak apabila nanti jadi tidak ada perguliran isu-isu yang memang keluar dari konteks permasalahan tersebut gitu. Luar biasa sekali Pak. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi ketika memang ada beberapa sharing atau curhatan dari guru kemudian yang dialami kasus, karena saya selalu berkoordinasi ya, pertama dengan pengawas pembina. Intinya memang jabatan yang lebih tinggi dari sekolah itu ya adalah pengawasnya, yang memang kita itu dibina untuk memajukan sekolah dan melaksanakan semua program sekolah itu oleh pengawas. Jadi saya menitik beratkan bahwa keputusan yang saya ambil itu harus berdasarkan referensi dari level jabatan saya ke atas gitu. Jadi pada akhirnya keputusan pun sudah kita putuskan berdasarkan referensi mereka. Mungkin orang-orang itu ya yang mempermudah penyelesaian permasalahan kasus seperti itu Pak. Jadi Bapak tentunya tetap berkoordinasi ya Yeah. dengan pengawas tentunya seperti itu, kalau ada kasus-kasus yang memang harus diselesaikan dengan sharing juga gitu. Jadi takutnya mengambil keputusan yang kurang tepat atau bagaimana gitu kan. Jadi tentunya sharing dengan pengawas yang memiliki jabatan yang kalau tadi Bapak bilang yang tupoksinya memang seharusnya membantu permasalahan gitu. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri untuk mengambil keputusan di dilema etika itu? Jadi banyak hal, banyak pelajaran, banyak pengalaman yang saya alami ya ketika perjalanan di tahun pertama. Itu memang terjadi beberapa kasus-kasus seperti itu ya, seperti dilema etika. Itu antara memang ketika saya identifikasi ada beberapa kasus yang antara siswa dengan guru, kemudian yang memang saya alami pure, betul-betul saya alami itu ya ketika memang kasus dilema etikanya yang terupdate itu ya ketika saya permasalahan harus mengambil keputusan ketika pembagian tugas mengajar gitu kan. Jadi saya harus menggali semua data, harus menggali kebijakan seperti apa, kemudian peraturan pemerintahnya seperti apa. Jadi pembelajaran yang saya petik itu pertama kita memang harus bermusyawarah gitu, bermusyawarah dengan guru, kemudian cari referensi yang memang referensinya menghuni gitu. Jadi referensinya memang betul-betul yang harus peraturan tentang kedinasan. Ketika itu ya barulah saya mengambil satu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak gitu. Jadi memang keputusannya bisa diterima dan bisa dijalankan oleh semuanya seperti itu mungkin. Jadi untuk pelajaran selama ini bisa tentunya tetap musyawarah ya Pak, tetap musyawarah yang diutamakan terkait apa keputusan-keputusan yang diambil, terus tentunya mencari referensi tadi Bapak bilang sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan jalurnya, dan bisa bermuara menjadi sebuah keputusan yang tepat seperti itu. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih. Itu mungkin bisa menjadi salah satu ilmu baru bagi saya, bisa menjadi masukan bagi diri saya sendiri khususnya terkait bagaimana nanti saya bisa menerapkan apabila menemukan suatu kasus yang bisa berhubungan dengan dilema etika tersebut ya Pak. Terima kasih Bapak sebelumnya atas waktunya, bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyambung silaturahmi ke depannya ya Pak. Barangkali nanti kita bisa berkomunikasi lagi, bisa sharing lagi. Terima kasih.
Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Dadan Rohdiana SPD MPD, beliau yang merupakan kepala sekolah dari SDN Kadipaten 6. Demikian saya tutup wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Adi Karyadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ila Sobartini. Beliau merupakan Kepala SD Negeri Kadipaten 5 dan yang akan menjadi narasumber pada hari ini pada kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang Ibu. Siang, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol ya Bu. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait keputusan-keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Ibu. Iya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja Bu ya untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Di SDN Kadipaten 5 ini Pak, jumlah siswa peserta didik kami itu bisa Banyak yang sakit. 255. Nah, dengan banyaknya jumlah siswa dan serta latar belakang sekolah kita itu backgroundnya banyak pendatang dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu banyak yang terasa dilema etikanya. Misalnya seperti ini, sekolah ingin menerapkan aturan bagaimana memakai atribut yang lengkap, kemudian berpakaian sesuai dengan kegiatan. Pada hari Senin pakaian apa, hari Selasa pakaian apa, saya mengatur. Namun terkadang muncul anak-anak yang harusnya misalnya berpakaian batik, tidak bisa berpakaian batik karena memang tidak bisa membeli gitu. Ekonomi yang terbatas. Mungkin di sanalah yang ada muncul dua dilema dari sekolah itu, bahwa satu sisi kami ingin agar aturan ini tegakkan. Namun sisi lain bahwa kita tidak bisa menutup mata ekonomi orang tua ini tidak bisa dipandang sesuatu hal yang kita paksakan gitu, seperti itu. Mungkin itu kan yang namanya dilema etika itu satu hal yang terasa benar ya. Nah, gitu. Kita harus memilih salah satu di mana dua-duanya terasa benar gitu. Nah, itu mungkin yang dilemanya gitu. Nah, sementara bujukan moral, kalau bujukan moral itu yang satu benar, katakanlah yang satu tidak benar gitu, seperti itu. Nah, itu banyak terjadi sebenarnya kalau di kehidupan pendidikan satuan kami gitu. Baik, jadi seperti aturan-aturan yang memang kadang melihat background anak tersebut ya Bu ya. Jadi kadang ada yang belum mampu membeli, terus misalkan karena keterbatasan sesuatu ya Bu ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Iya. Untuk cara atau strategi saya dalam pengambilan keputusan, saya utamakan dulu dengan diskusi atau pendapat. Sebelum saya mengadakan riungan yang lebih besar, biasanya saya sharing dengan guru-guru yang ada di sini. Kebetulan hampir setengah dari jumlah guru di sekolah ini di atas saya usianya, gitu. Dari katakan ada pengalaman, dari ilmu gitu, matang gitu. Nah, saya sharing dulu lingkup kecil gitu. Ketika dalam lingkup kecil artinya butuh persetujuan dari semua pihak, maka saya adakan riungan gitu dalam lingkup rapat sekolah. Tentunya kalau saat mengambil keputusan yang diutamakan itu musyawarah dulu ya Bu ya. Betul, musyawarah dulu dengan keterkaitan dari wali kelas mungkin, komite juga mungkin ya Bu. Jadi nanti saat keputusan itu menjadi keputusan terbaik yang diambil. Betul. Gitu. Apalagi kalau itu sifatnya adalah demi kebaikan sekolah gitu. Jadi harus dianalisa dulu apakah masalah ini cukup untuk bisa diselesaikan misalnya hanya dengan wali kelas, ataukah masalah itu harus diselesaikan secara klasik. Terima kasih Ibu, luar biasa. Untuk selanjutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu untuk penanganan seperti ini? Penanganan seperti itu saya perlu untuk koordinasi. Koordinasi seperti tadi Bapak bilang bahwa koordinasi itu perlu satu. Jika masalah itu sudah klasikal, menyeluruh, artinya saya harus menguatkan dulu koordinasi di dalam. Ada kan rapat
bapak sekolah dengan guru-guru di sekolah. Apabila permasalahan itu memang memerlukan dukungan dari luar, maka pihak komite pun akan kita ajak untuk koordinasi. Tentunya koordinasi. Betul, itu Utama harus ya. itu harus Utama ya, Bu, ya. dipupuk ya waktu agar setiap apapun kegiatan di sekolah itu mendapat dukungan dari semua. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang saya anggap efektif, pertama adalah menganalisa dulu aset ya. Gitu. Tadi sebelum berorganisasi menganalisa dulu aset sejauh mana penyebab masalah ini sehingga masalah ini bisa terjadi. Gitu. Ketika kita sudah mengetahui dulu penyebabnya, maka kita bisa menentukan, oh iya penyebabnya adalah misalnya dari faktor katakan tadi soal penetapan atribut gitu, dari faktor ekonomi. Nah, kemudian dicari langkah selanjutnya diskusi gitu, dengan ngobrol dengan wali kelas mungkin atau dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Nah, setelah itu baru kemudian diambil keputusan, mana keputusan yang terbaik gitu. Karena kalau saya pribadi ya Pak gitu, kadang jika saya tidak melakukan seperti itu, kadang apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar gitu. Artinya hanya sudut pandang satu saja yang saya pakai gitu. Tapi ketika saya melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, itu jadi berbagai sudut pandang bisa dipersatukan sehingga diketemukan keputusan yang terbaik. Terima kasih. Jadi analisis terlebih dahulu penyebab permasalahannya, Iya, baru betul. kita atur eksekusinya seperti itu ya. Betul, iya. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah, Ibu? Iya, tantangan. Katakanlah itu tantangan yang harus kita optimis untuk bisa dipecahkan. Ya. Gitu. Tantangan yang ada di Kadipaten 5, satu diantaranya adalah tadi seperti disebutkan adalah background orang tua yang beraneka ragam gitu. Sebagian besar sekolah kami itu pendatang, gitu. Sehingga dengan perbedaan itu ada yang dari suku mana, kemudian ada yang dari daerah mana, mempersatukan satu suara gitu, itu cukup menjadi tantangan. Kemudian hal lainnya adalah melihat dari aset fasilitas. Dengan jumlah siswa 250 dengan ruangan yang terbatas, itu perlu pengelolaan yang sistematis sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan nyaman bagi anak gitu. Namun semua dapat diberikan pelayanannya dengan maksimal. Terima kasih, Bu. Jadi banyak sekali faktor sebenarnya, Bu, ya, tantangan. Betul, betul. Kadang dari di sekolah yang kecil seperti apa, di sekolah besar seperti Betul, apa, betul, gitu, Bu, ya. betul. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Jadi bentuk prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan, Bu? Iya, ketika bertemu masalah ada yang namanya proses cepat tanggap ya, Pak gitu. Artinya semakin cepat diselesaikan semakin baik. Nah, ketika menemukan satu masalah, langkah saya lakukan adalah bagaimana masalah ini dapat dipecahkan saat itu juga. Jadi tidak menunggu durasi, ya udah minggu depan saja, ya udah 2 bulan saja, tidak gitu. Nah, ketika bagaimana mengeksekusinya, ya tentu dengan hal-hal yang dirasa saat itu tepat untuk dilaksanakan gitu. Jadi tidak ada prosedur, tidak ada masalah apapun misalnya harus dengan diskusi dalam rapat, tidak juga gitu. Artinya jika masalah itu hanya diperlukan dengan cukup ngobrol dengan orang tuanya gitu, atau cukup misalnya dengan diskusi dengan beberapa guru gitu, itu bisa terpecahkan. Yaitu adalah salah satu langkah yang terbaik. Artinya tidak setiap masalah itu harus diselesaikan dengan lingkup yang besar. Berarti untuk jadwal tersendiri memang kondisional ya, Bu, Iya, ya. Jadi kondisional. saat ada permasalahan hari itu harus bisa diselesaikan hari itu juga mungkin ya, Bu, ya. Iya, karena begini ya, tidak semua orang yakin tidak mau punya masalah itu. Iya. Artinya masalah itu datang dia insidental gitu, datang waktu tiba-tiba artinya. Nah, ketika saat terjadi masalah selesaikan saat itu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, permudah. Begini ya Pak, guru punya atasan kepala sekolah. Saya pun juga punya atasan, bapak pengawas dan ibu pengawas. Artinya ketika terdapat permasalahan yang memerlukan tambahan sudut pandang, maka saya akan libatkan bapak pengawas dan ibu pengawas gitu untuk saya mintai pendapatnya gitu, saya mintai arahannya. Sehingga ketika sudah mendapat ujangan seperti itu dari bapak pengawas, maka langkah selanjutnya gitu untuk setiap penyelesaian pun
dapat dengan mudah gitu. Tentunya ibunya apa ya, koordinasi dulu ya Bu, koordinasi dulu Betul, dengan atasan koordinasi ibu dengan sendiri, di mana atasan ibu itu adalah pengawas di kecamatan Bu ya. Jadi kembalikan lagi sih masalahnya sejauh mana masalah itu melibatkan, apakah itu perlu lingkup kecil saja ataukah masalah itu perlu untuk kita Tapi disesuaikan dengan permasalahan. Apabila permasalahan itu bisa diselesaikan di sekolah, kita selesai di sekolah. Ya, Baik, terima kasih. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan di dilema etika? Baik, saya petik adalah satu, kemampuan saya dalam berbicara pendapat. Karena dengan saya menyelesaikan pendapat, satu itu menambah kompetensi atau kemampuan saya sebagai kepala sekolah. Bagaimana sih ketika berhadapan dengan satu masalah, satu bersikap tenang, kemudian berpikir tetap dingin gitu, itu yang harus tetap saya ajar setiap hari gitu. Dan dengan banyaknya permasalahan yang ada gitu yang kemudian terselesaikan, itu menambah juga kepercayaan diri saya dan kemampuan saya bahwa oh iya ternyata saya bisa gitu untuk melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan. Baik, ini bisa menambah apa ya, peningkatan di dalam diri kita sendiri, pengalaman ya Bu, meningkatkan pengalaman juga ya terkait permasalahan-permasalahan. Mungkin permasalahan ini di kemudian hari ada lagi nih, kita sudah bisa apa ya, prepare nih bagaimana cara untuk menyelesaikan ini. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa Ibu, alhamdulillah. Mungkin ini bisa menjadi apa ya, masukan buat saya sendiri, bisa membuat apa ya, ilmu baru buat saya sendiri terkait apa ya, pengambilan keputusan-keputusan yang mungkin nanti suatu saat barangkali saya bisa berperan di sekolah saya untuk mengambil keputusan-keputusan yang khususnya di kasus-kasus dilema etika. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol terkait apa ya, kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu di Kabupaten 5. Mudah-mudahan ini menjadi awal apa ya, silaturahmi. Nanti kedepannya kita bisa sharing lagi ya Bu ya terkait mungkin ilmu-ilmu yang lain gitu Bu. Baik, terima kasih untuk wawancara dengan Ibu Ila Sobartini SPD, beliau kepala sekolah SD dari SD Kadipaten 5. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.